Majelis Jemaat GPIB Galila Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 2 sesudah Pentakosta kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI Teologi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan saksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya.
agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami, kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami.
Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi. Sama kami di dunia, ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku, berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 kita akan baca secara bergilir ganti. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang bernomor genap. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Bimbing dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak hanya setia mendengarkan firman-Mu, tapi juga kami menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anak ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu.
Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamanya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan, jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kabar? Oma Opa sehat? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang bercerita tentang keluarga. Lagu dari sebuah film yang berjudul Keluarga Cemara. Kata-kata dari lagu ini seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Dan kata-kata yang selanjutnya. Kalau kita ingat tentang lagu ini dari film Keluarga Cemara, kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa mendapatkan makna apa dari lagu ini? Nilai apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dapatkan dari lagu ini? Nah, kalau keluarga bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu family, itu kepanjangan family itu Father, Mother, I love you. Jadi FAMILY itu Father, Mother, I love you. Nah, kalau bisa sih, ya katakan ke mama papanya, Papa, Mama, aku cinta kamu. Father, Mother, I love you. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kalau kita pahami dari lagu Keluarga Cemara ini yang bercerita tentang keluarga, sangat dan syarat akan makna. Bahwa keluarga adalah tempat yang paling utama dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam keluarga kita merasakan dan menghadirkan kasih sayang. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis yang silih berganti. Nah, kalau boleh meminjam istilah yang dipakai pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa garda terdepan adalah para medis, maka bisa saya katakan melalui lagu ini yang hendak menyampaikan bahwa keluarga itu adalah garda terdepan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menguatkan peran keluarga kita dalam situasi-situasi yang kita alami dan jalani. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, bagaimana dengan keluarga kita saat ini? Apakah keluarga kita menjadi tempat terbaik untuk kita berbagi suka dan duka, berbagi kasih sayang? Seperti Father and Mother, I love you, gitu kan? Ada cinta kasih di mana keluarga tidak hanya pintar untuk menghadirkan sebuah rumah yang besar yang hanya kokoh bangunannya, yang bata, semen, pasir, tapi bagaimana
orang yang di dalam keluarga itu merasakan rumah yang sebenarnya. Perasaan memiliki keluarga itu, perasaan mencintai keluarga itu, perasaan memiliki keluarga itu. Ataukah Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam keluarga kita, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, work from home, sekolah melalui rumah, setiap hari kita di rumah, ternyata bukan kita memperbarui makna keluarga untuk kita berbagi kasih sayang, sukacita, tapi isinya adalah pertengkaran. Saling memenangkan diri sendiri karena kita penuh dengan keegoisan. Sehingga keluarga kita bukan menghadirkan kedamaian dan kesejukan, tapi pertengkaran, kehancuran. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar saat ini, pembacaan kita berbicara tentang Yakub dan Laban. Hubungan yang antara paman dan keponakan. Kalau orang Batak bilang tulang dan bere. Akhirnya berlanjut menjadi hubungan antara mertua dan menantu. Nah, ini kita diingatkan juga nih. Gimana hubungan kita dengan mertua kita? Baik-baik saja? Sudahkah kita telepon mertua kita, gimana kabar? Baikkah? Lagi ngapain ya gitu kan? Kita diingatkan juga bagaimana hubungan kita mertua dan menantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hubungan Yakub dan Laban kalau kita perhatikan sebenarnya bisa dibilang tidak harmonis. Laban telah menipu Yakub pada hari perkawinannya. Dia sudah bekerja, dia mengharapkan dapat Rahel, ternyata Laban memberikan Lea. Karena Lea anak pertama. Belum lagi Bapak Ibu Saudara yang dilakukan Laban adalah penipuan soal upah yang diterima Yakub. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di pasal 31 ayat 1 dan 7. Sehingga saya katakan bahwa hubungan antara mertua dan menantu ini bisa dibilang tidak harmonis. Padahal Yakub itu terkenal penipu, tapi ditipu oleh mertuanya. Kan dia menipu hak kesulungan, tiba-tiba dia ditipu gitu oleh mertuanya. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, permasalahan apa yang terjadi di antara Yakub dan Laban? Kita lihat di ayat 42 dan 43. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa, Laban memahami bahwa anak-anak dan harta kekayaannya itu adalah miliknya, adalah kepunyaannya. Sedangkan Yakub memahami bahwa semua harta kekayaannya, termasuk istri dan anak-anaknya adalah karena anugerah, adalah karena berkat Tuhan Allah dalam kehidupannya. Nah, ini terjadi perbedaan sudut pemahaman. Jadi Laban memahami bahwa anak-anak dan cucunya itu adalah harta kekayaannya, miliknya, kepunyaannya. Sedangkan Yakub memahami bahwa semua harta kekayaannya adalah karena anugerah dan berkat Tuhan Allah. Nah, yang menarik dari pembacaan kita Bapak Ibu Saudara adalah bahwa Laban itu percaya pada Tuhan Allah yang disembah oleh Yakub. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di ayat 24 sampai 29, pasal 31 dikatakan di ayat 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya,
Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Lalu di ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Ini kata Laban. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Laban mendapat penglihatan dalam mimpinya, dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Allah dan dia mempercayai Tuhan Allah yang disembah oleh Yakub. Sehingga di ayat 29 dikatakan, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat. Tapi perbuatan jahat itu tidak jadi kulakukan. Karena aku percaya kepada Allahmu sehingga aku tidak mengata-ngatai kamu. Kan? Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun. Kan kalau marah gitu, kata-kata sembarang kita keluarkan kan. Yang tanpa kita sadari itu keluar. Membuat orang lain tersinggung, marah. Tapi lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Laban percaya pada Tuhan Allah yang disembah Yakub, dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Allah itu, sehingga dia tidak mengatai Yakub apapun. Nah, karena dia percaya dan menaati apa yang dikatakan Tuhan Allah yang dipercaya oleh Yakub, sehingga ayat 44 sampai 45 pembacaan kita, Laban mengajukan sebuah permintaan untuk membuat perjanjian damai di antara mereka. Sehingga tidak ada lagi masalah di antara mereka. Sehingga tidak ada perkelahian lagi di antara mereka. Sehingga tidak ada pertikaian lagi antara mertua dan menantu. Tujuan dari perjanjian damai itu adalah untuk sama-sama saling menghargai, untuk sama-sama saling menghormati, dan untuk sama-sama saling mengasihi. Dalam pembacaan kita. Dan di dalam perjanjian yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 49 dan 53, Yakub dan Laban menempatkan Tuhan Allah sebagai penjaga dan saksi dalam perjanjian yang mereka buat. Ayat 49 dikatakan begini, dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Dan ayat 53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim di antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Nah, saudara-saudaraku, lihat, perhatikan bahwa inisiatif Tuhan untuk menggerakkan Laban dan Yakub untuk berdamai. Perjanjian Laban dan Yakub bertujuan adalah bagi Laban perjanjian itu menentramkannya. Ya, sebagai mertua ketika anak dan cucunya harus dibawa oleh Yakub pergi pulang ke rumah, ke kampung halaman Yakub, ada jarak yang terpisah. Namanya mertua kan, kangen opa, oma kangen sama anak. Jadi ketika perjanjian itu dilakukan, ada perasaan tentram dalam diri Laban sebagai mertua, sebagai ayah, sebagai opa, ketika anak cucunya harus dibawa oleh Yakub, berpisah mereka. Dan bagi Yakub, perjanjian itu mengingatkan Yakub untuk berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pembacaan kita, di ayat 50, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri yang di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi melalui perjanjian itu, Yakub juga diingatkan untuk berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari drama kisah keluarga Yakub, mertua dan menantu, apa yang bisa kita pelajari untuk kita bawa, untuk kita maknai dalam kehidupan kita sebagai keluarga? Pertama, masalah pertengkaran dan permusuhan memang tidak akan pernah selesai. Bahkan seringkali menjadi lingkaran setan kalau mata rantai itu tidak diputus
oleh pengampunan. Dan untuk bisa saling mengasihi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa saling mengampuni, pihak-pihak yang bermusuhan itu perlu mengalami perubahan dalam diri masing-masing. Kalau mau berubah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati kita mau mengampuni. Kerendahan hati kita mau berdamai. Kerendahan hati kita nggak mau situasi suasana hubungan kita ini seperti ini terus. Harus adanya kerendahan hati. Dan apa? Mau mendengar suara Tuhan. Contohnya yang sudah dilakukan Laban. Dia mendengar suara Tuhan. Yakub juga mendengar suara Tuhan. Sehingga hubungan yang tidak harmonis ini menjadi harmonis karena adanya pengampunan. Dan karena mereka mau taat mendengar akan perintah Tuhan. Adanya kerendahan hati untuk mau berdamai dalam kehidupan mereka. Kunci terpenting adalah Bapak Ibu Saudara, agar keluarga dapat tetap melanjutkan hidup dengan tenang adalah dengan segera, secepatnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan saling mengampuni. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengutip ucapan Mother Teresa. Berkata begini Mother Teresa, sangat mudah untuk mencintai orang-orang yang jauh. Tidak selalu mudah untuk mencintai mereka yang dekat dengan kita. Lebih mudah memberi secangkir beras untuk meringankan rasa lapar daripada untuk menghilangkan kesepian dan rasa sakit dari seseorang yang tidak dicintai di rumah kita sendiri. Bawalah cinta ke rumah Anda, karena rumah atau keluarga adalah tempat cinta kita untuk satu sama lain harus dimulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga dalam lingkup kecil adalah ayah, ibu, anak. Tapi keluarga dalam lingkup yang besar adalah persekutuan jemaat GPIB Galilea Surabaya. Bagaimana kita menghadirkan kesejukan, bagaimana kita menghadirkan perdamaian, bagaimana kita menghadirkan pengampunan itu. Itu dimulai dari setiap Bapak Ibu Saudara dan saya Oma Opa adanya kerendahan hati dan mau mendengar suara Tuhan. Sehingga damai-damai itu tidak hanya sebuah slogan, tapi sungguh-sungguh damai itu ada dalam hidup kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, jika kita mampu berdamai, ingatlah bahwa itu bukan hasil usaha kita. Tuhan Allah yang pertama kali menginginkan kita untuk berdamai. Inisiatif untuk kita berdamai adalah dari Tuhan. Roh Kudus senantiasa menggerakkan kita untuk mari memulai untuk berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Tuhan Allah senang kalau Bapak Ibu Saudara dan saya Oma Opa menjadi orang-orang yang cinta damai. Karena Tuhan Yesus telah menjadi juru damai bagi kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita, untuk menganugerahkan keselamatan dan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah otomatis dirasakan dan dialami oleh orang yang berjalan di dalam dan bersama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita hidup dengan benar. Bukan bagaimana kita dapat lebih banyak lagi berkat. Saat seseorang berjalan bersama Tuhan, damai diberikan, jalan keluar dibukakan, kekuatan dianugerahkan, dan kecukupan dirasakan. Kita adalah penerus. Kita adalah utusan Tuhan untuk menjadi juru damai dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam kehidupan keluarga, bahkan juga dalam kehidupan persekutuan, dimanapun kita berada.
Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa hidup dalam pertengkaran dan pertikaian itulah tidak baik. Tapi biarlah kami juga hidup dalam perdamaian untuk kami saling mengasihi karena kami adalah duta-duta damai di tengah-tengah dunia ini. Bersama-sama pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bermohon di tengah-tengah pandemi yang dirasakan, yang dijalani oleh kehidupan kami, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni bangsa dan negara kami. Kami bermohon Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan para pemimpin kami dalam menata bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Gubernur Jawa Timur maupun Wali Kota Surabaya, sehingga seluruh kegiatan tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dengan baik untuk kesejahteraan, kedamaian, keamanan seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami yang tinggal di Provinsi Jawa Timur maupun di Surabaya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga di tengah-tengah pandemi ini, cinta kasih Tuhan terus kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini berjuang dalam tugas kemanusiaan. Tuhan berkati mereka, lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka. Bahkan keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas-tugas kemanusiaan yang harus mereka jalani. Kami berdoa juga untuk Panglima Armada 2, Komandan Lantamal 5 tempat ini. Tuhan juga memberkati, menolong, memampukan dalam tugas dan tanggung jawabnya beserta jajarannya. Kami juga berdoa bagi TNI Angkatan Laut, bahkan juga TNI Polri di dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, berkati, sehingga bersama-sama TNI Polri kami boleh menjaga keamanan ketertiban di tempat tinggal kami dimanapun kami berada.
Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi gereja Tuhan GPIB Galilea Surabaya. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, Tuhan juga campur tangan. Sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin menjadi tubuh Kristus yang bersaksi dan melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pendeta, diaken, penatua selaku presbiter. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab kami, kesehatan dan kekuatan. Kami senantiasa memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Berkati juga pengurus pelayan ke-6 Pelkat. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada, BPPJ, pegawai kantor, bahkan juga koster, bahkan juga panitia-panitia yang ada, panitia HUT Galilea yang ke-51, bahkan juga panitia pengadaan mobil gereja. Tuhan juga memberkati. Kami belajar memberi diri yang terbaik, karena kami sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tolong dan tuntun kami, berkati dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk GPIB Galilea yang pada tanggal nanti akan merayakan HUT yang ke-51, Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan, sehingga kehadiran jemaat Tuhan GPIB Galilea Surabaya boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Yusman Sikape, kami juga berdoa untuk Pak John Membrasar, kami juga berdoa untuk Ibu Maya, kami juga berdoa untuk Ibu Yusya Tanah Itu Mesing, kami juga berdoa untuk Bapak Cornels Tanah Itu Mesing. Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan mereka di tengah-tengah sakit yang dirasakan, di tengah-tengah pengobatan yang mereka jalani. Tuhan juga memberkati. Bahkan setiap kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan juga boleh berlaku bagi mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami ketika di minggu berjalan ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, bahkan ulang tahun perkawinan, Tuhan juga sempurnakan segala syukur yang mereka rasakan. Berkati seluruh pekerjaan kami Tuhan, baik kami sebagai TNI Angkatan Laut, pegawai sipil, swasta. Tuhan menolong dan memampukan kami sehingga kami belajar bertanggung jawab. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan kami. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, keluarga, terutama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Karena ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, HUT pernikahan, dan HUT kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui A. Kotak yang telah disediakan di kantor gereja. B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim dengan nomor rekening 033 23 99853. C. Rekening janji iman pengadaan mobil BCA nomor rekening 18704 92690 atas nama Johannes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Jemaat, mari berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di di gereja. gereja. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, dengarlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, bimbingkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling mengapa dan saling membimbing. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.